Alhasil ia kembali ke Sehi. Kalau ia langsung bertanya, maukah Sehi menikah dengannya? Dan diiyakan oleh Sehi. Namun di saat itu ia bertanya, apakah Jiho menyukainya? Jiho berkata tidak. Dan episode 3 pun selesai. Di episode 4 dimulai dari Bestie Jiho yang dibuat sedih akan baliknya Jiho ke kampung. Tapi di saat itu Soji dan Horang menceritakan betapa gilanya si Jiho. Kalau ayah Jiho hanya meminta Jiho untuk menjadi hakim atau jaksa, kalau tidak menjadi guru. Tapi karena nilai yang tidak cukup, apalagi mimpinya bukan di sana, ia pun mencari jurusan lain. Dan ketika ia memberitahu ke sang ayah, si ayah langsung memutar kursi 180 derajat. Alhasil Jiho nekat pergi ke Seoul untuk berkuliah di sana. Dan karena ayahnya mengira kalau Jiho kuliah di kampung halamannya, si ayah menunggu Jiho sampai malam. Padahal Jiho berada di Seoul. Jadi bestinya tahu kalau Jiho selalu mengejutkan mereka di waktu yang tidak terduga. Dan benar saja, ia melakukan hal itu lagi berupa mengajak Sehi untuk menikah dengannya. Tapi tujuannya hanya untuk tempat tinggal. Begitupun dengan Sehi, uang sewa serta merawat rumahnya. Sehingga mereka langsung membuat kontrak persyaratan. Dan karena Jiho menganggur, ia meminta diskon untuk uang sewanya dan diiyakan oleh Sehi. Tapi Sehi meyakinkan Jiho kalau Jiho pulang akan lebih hemat loh. Tapi Jiho merasa tidak ada bedanya karena harus dari kerja juga di sana. Tidak akur dengan sang ayah dan hal-hal lainnya. Jadi ia memilih untuk tetap melakukan pernikahan itu. Apalagi ia juga ingin merasakan namanya menikah. Yang membuat Sehi tidak menyangka akan menemukan wanita yang tepat, yaitu penyewa kamarnya. Sebagai orang yang mampu mengurus rumah dengan baik dan sesuai dengan harapannya. Dan episode 4 dengan judul Pernikahan Pertamaku pun dimulai. Akhirnya Jiho merasakan tidur ternyamannya selama ini. Apalagi menikmati bibimbap dengan sangat nyaman. Begitupun dengan Sehi yang merasakan kenyamanan hari yang tidak pernah ia rasakan. Dan menikahi penyewanya merupakan pilihan yang tepat. Ya, kalau cewek, kalau cowok, namun di saat itu Jiho mendapatkan telepon akan orang tuanya datang ke Seoul karena ada pernikahan. Sehingga Sehi akan ikut karena mengenalkan dirinya ke orang tua Jiho harus dilakukan untuk memperlancar pernikahan mereka. Apalagi Sehi sudah mempunyai plan yang akan mereka lakukan. Sedangkan orang yang bekerja, ia pun didatangi oleh Jiho yang membuat orang kesal karena Jiho tidak memberitahu kalau dirinya tidak jadi balik ke kampung. Kalau tujuan Jiho datang menemui orang untuk bertanya kata-kata seorang pria jika berhasil menemui orang tua si wanita untuk menikah, sempat membuat Jiho panik. Tapi orang merasa pertanyaan itu untuk tulisan dari Jiho. Dan ketika Jiho menunggu Sehi, membuatnya terkesima ketika Sehi datang dengan setelan jasnya. Tapi di saat itu Jiho memberitahu poin-poin agar Sehi bisa mengatasi sang ayah. Karena cuma sang ayah yang paling sulit untuk ditaklukkan. Namun jika sesuatu hal buruk akan terjadi, Jiho menyarankan Sehi untuk menggunakan kata-kata yang ia dapat dari Horang. Pertama, ia tidak akan membuatnya melakukan pekerjaan berat. Kedua, akan kupastikan ia menjadi seorang nyonya. Ketiga, aku akan melayani seperti putri sepanjang hidupku. Dan yang keempat, akan mencintainya sampai seumur hidupnya. Seketika Sehi merasa tertekan dengan kata-kata yang sangat berlebihan itu dan mencegah dirinya untuk tidak mengucapkan kata-kata itu. Dan di malam harinya Sehi bertemu dengan orang tua pun terjadi. Sempat membuat Sehi kesulitan karena first time ia melakukan hal itu. Apalagi berkat Jiho memberitahunya tadi.
tadi, ia langsung mempraktekkan poin-poin itu. Dan itu berjalan sesuai rencana. Namun ketika Jiho memberitahu kalau mereka akan menikah, si adik mengira kalau Jiho lagi mengandung karena tiba-tiba gitu menikah. Seketika Jiho kesel karena terkejut dan batu-batu. Sembari menjelaskan maksud dari si adik karena Sehi tidak mengerti akan kata itu. Alhasil Sehi langsung klarifikasi kalau bukan seperti itu walaupun mereka tinggal bareng. Membuat keadaan menjadi kacau balau karena kata tinggal bareng. Alhasil Jiho mau tidak mau menendang Sehi biar seperti berlutut dan langsung meminta Sehi untuk mengucapkan kata-kata keramat itu. Yang membuat Sehi mau tidak mau mengeluarkan kata-kata yaitu aku tidak akan pernah membiarkan tangan putri Anda basah. Sedangkan Horang, ia pun seperti biasa pergi ke tempat sofa yang ingin ia beli ketika menikah nanti. Tapi salah satu rekannya memberitahu kalau ia akan menikah dan sofa itu ia sudah membelinya. Seketika membuat orang sedih karena rekan kerjanya yang umurnya lebih muda darinya sudah menikah. Serta menelpon Wongso, tapi karena Wongso lagi dengan Sanggo, ia pun tidak bisa. Alhasil Sanggo yang ahli dengan kode-kode dari wanita meminta Wongso memberitahu isi chat dan akan menemukan inti masalahnya. Sehingga Sanggo yang menemukan kalau Wongso tidak peka terhadap sofa itu membuat Wongso akhirnya paham akan hal itu. Balik lagi ke Jiho dan Sehi yang selesai dari pertemuan tadi, yang membuat Sehi benar-benar malu dengan dirinya karena mengucapkan kata-kata itu. Tapi untungnya cara tersebut berhasil dan karena Sehi masih tidak habis pikir akan orang yang mengucapkan kata-kata itu, Jiho merasa kalau perasaan ada kata-kata lain. Kenapa Sehi memilih itu? Dan alasan Sehi memakai kata-kata itu karena cuman itu yang paling aneh dan ganggu. Sedangkan Wongso, ia yang tiba pun sudah melihat botol bir dari Horang serta langsung meminta maaf karena ia tidak memahami Horang selama ini. Yang membuat Horang senang dan mereka jadi baikan dan berujuk join dong. Hingga keesokan harinya Sehi pun merasa keputusan dari Jiho kemarin benar karena pertemuan dengan orang tua paling penting. Dan kini ia yang akan memberitahu orang tuanya. Dan untuk bukti mereka harus berfoto berdua. Dan Sehi tanpa ekspresi sama sekali, sungguh dingin dan tatapan hampa tanpa kehidupan di wajahnya. Serta langsung mengirim foto itu ke ibunya. Dan Wongso yang bersama dengan Sanggo, Wongso pun berniat untuk membeli sofa itu ke Horang. Tapi di saat itu Sanggo memberitahu akan ia yang ingin mendekati seorang wanita yaitu si Soji, berupa membuatnya kesal dan akan membalas pesan itu. Tapi faktanya Soji mencueki pesan itu. Apalagi si atasan masih saja mengganggu si Soji. Dan karena Soji ada urusan, ia pun bisa pergi walaupun hal itu membuatnya kesal. Yang dimana Wongso meminta bantuan Soji untuk memberikan kejutan ke Horang. Dan hal itu dilihat oleh Horang ketika Wongso keluar dari toko perhiasan serta menelpon Wongso sehingga ia tahu kalau Wongso akan memberikannya kejutan. Dan ketika Wongso dan Soji selesai melakukannya, membuatnya tidak sabar akan reaksi dari Horang. Dan di saat itu Soji yang memperlihatkan pesan dari Sanggo yang ia beri nama bodoh di HP-nya langsung memblokir si Sanggo, yang membuat Sanggo gelisah karena kenapa pesannya tidak dijawab-jawab. Sedangkan Horang, ia pun merasa kalau ia akan menikah dengan Wongso karena ia mengira kejutannya berupa Wongso yang ingin melamar dirinya serta tidak sabar akan hal itu. Dan tepat di saat itu Jiho juga ke sana dengan niatan memberitahu tentang pernikahannya. Hingga di saat Horang dengan ekspektasinya masuk ke dalam, Wongso dan Soji memberikan kejutan itu berupa sofa yang selama ini diinginkan Horang. Sudah pasti membuat Horang kecewa dengan ekspektasinya sendiri serta emosi ke Wongso, yang membuat Wongso bingung karena bukannya Horang menginginkan sofa itu, dan membuat Wongso muak karena usahanya tidak dihargai sama sekali dan ingin pergi dari sana. Tapi karena Horang mengancam kalau Wongso pergi mereka putus, Wongso tidak peduli dan pergi dengan rasa kecewa akan Horang yang tidak menghargai hadiahnya, sehingga mereka berdua hanya bisa menemani Horang yang minum-minum sendiri. Yang membuat Horang bertanya alasan Soji dan Wongso ke toko perhiasan sebelumnya. Kalau Soji ingin memperbaiki tali jam
makamnya dan Wongso yang membayar sebagai rasa terima kasih karena membantunya membawa sofa, serta menyadarkan Horang kalau perjuangan Wongso untuk membeli itu sangatlah tidak mudah dan setidaknya Horang menghargai walaupun ia tidak sesuai dengan ekspektasinya, karena ekspektasi dari Horang berupa Wongso yang melamarnya. Ia ingin sofa itu ketika mereka menikah nanti dan pindah ke rumah yang besar, sehingga Jiho cerita kalau impian dari Horang berupa menikah. Tapi karena hal itu membuat Soji kesal karena Horang terus mau menikah, yang membuat keadaan sedikit memanas di antara mereka berdua. Dan hal itu membuat Soji muak karena ia capek kerja, capek membawa sofa, sekarang capek meladeni Horang. Apalagi tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari kantornya, sehingga Jiho memberitahu kalau impian dari Soji yaitu menjadi CEO. Tapi sekarang Soji hanya menjadi karyawan dan ia juga memiliki pilihannya sendiri, yaitu menikah dengan teman sekamarnya tanpa dilandasi cinta melainkan sebuah tempat untuk tinggal. Dan episode 4 pun selesai. Lanjut episode 5. Di episode 5 dimulai dari Jiho yang mendamaikan Sojin dan Horang karena kejadian waktu itu. Tapi mereka masih saling marahan kalau tujuan Jiho selain mendamaikan mereka juga untuk memberitahu akan pernikahannya. Begitupun dengan Sehi yang ingin memberitahu ke rekan kerjanya. Tapi sebelum itu ia bertanya ke mereka siapa dari mereka yang menganggap Sehi gay, normal dan aseksual, serta memberitahu kalau ia akan menikah. Seketika membuat mereka terkejut karena Sehi yang dingin seperti itu bisa-bisanya akan menikah. Apalagi Sanggo yang tidak percaya akan hal itu dibuat emosi. Tapi karena Sehi berkata kalau ia cantik, sangat cantik, membuat Sanggo turut senang karena akhirnya sang sahabat bisa melakukan pernikahan. Begitupun dengan Bestie Jiho yang terkejut karena Jiho akan menikah dengan Sehi. Sempat membuat mereka ragu karena Jiho terlalu cepat sekali menikahnya, yang membuat Jiho agak bingung harus menjawab seperti apa. Tapi karena orang merasa alasan Jiho menikah karena jatuh cinta pada pandangan pertama, langsung diiyakan oleh Jiho, yang membuat mereka percaya akan hal itu serta turut senang akan hal itu. Tapi ketika selesai, Jiho dibuat geli sendiri dengan kata-katanya akan sepertinya pernikahan itu takdir, dan langsung menemui Sehi untuk melakukan pertemuan keluarga Sehi. Tapi ketika sampai membuat Jiho gugup, tapi ia meyakinkan dirinya agar ia bisa melewati hal ini. Serta Sehi meminta Jiho untuk tidak memperdulikan ayahnya, yang membuat Jiho bingung kenapa. Masuklah ke dalam, sehingga Jiho langsung menganalisis sifat dan kegemaran orang tua Sehi dari koleksi dan hal-hal yang ada di rumah orang tua Sehi. Dan ibu Sehi menyambut Jiho dengan sangat senang. Namun ketika ia yakin akan karakter dari si ayah Sehi dan ia bisa mengatasinya, ternyata ayah Sehi benar-benar seperti guru killer. Tatapan akan kematian sudah terpancar di mata ayah Sehi, yang membuat Jiho mengalami kesulitan untuk hal itu. Namun ketika sesi makan bersama, ibu Sehi yang berbincang akan senangnya Sehi punya calon, ayah Sehi hanya diam, sehingga Jiho menganggap pisang ibu agar keadaan tidak menjadi canggung. Namun Sehi dan ayahnya masih diam saja, yang membuat Jiho memberitahu asalnya di mana. Apalagi ibunya memberitahu akan Jiho yang masuk universitas terbaik di Seoul, yang membuat sang ayah akhirnya berbicara akan kenapa Jiho menikah padahal Jiho lulus di kampus terbaik. Apalagi Jiho keluar dari pekerjaannya sebagai penulis, sehingga membuat Jiho bingung mau menjawab apa. Tapi karena Sehi memotong pembicaraan, membuat keadaan memanas antara Sehi dan ayahnya. Jiho langsung berkata sayangku ke Sehi, serta ia menikah karena ia mencintai Sehi, yang membuat Sehi terkejut akan hal itu. Tapi itu adalah satu-satunya cara. Dan episode 5 dengan judul Karena Ini Janji Pertamaku pun dimulai. Hingga keesokan harinya Jiho pun memberitahu ia bangun kesiangan karena terlalu gugup kemarin, yang membuat Sehi bertanya kalau Jiho gugup kenapa mengeluarkan kata-kata
kata sarangi yang membuat Jiho terkejut akan hal itu dan merasa ayah Sehi lebih suka yang jujur. Begitupun dengan Sehi karena ia merasa kalau si ayah tidak seperti itu. Tapi hal itu berhasil. Tapi di saat itu Jiho mengirim pesan ke Hwarang karena ia tahu Hwarang pasti kesal karena Jiho nikah duluan daripada Hwarang. Tapi Hwarang kesal sedikit karena takdir orang kan beda-beda gitu. Serta kepo gimana bentukan suami Jiho nantinya. Tapi karena Soji meminta mereka bertanya ke Wongso karena Wongso tahu, membuat Soji heran karena Hwarang dan Wongso belum berdamai. Padahal Wongso lagi minum-minum karena hubungannya memburuk dengan Hwarang. Sehingga Sanggo yang menemaninya dibuat bingung juga akan kesalahan apa yang dilakukan oleh Wongso. Serta sadar bahwa keinginan Hwarang adalah dilamar oleh Wongso. Tapi Wongso malah mengelak kalau itu tidak mungkin. Padahal memang itu sebenarnya. Sehingga Sanggo merasa kalau sepertinya karena sofa itu bekas, makanya Hwarang marah. Dan itu lebih dipercaya oleh Wongso. Memang banget. Balik ke Jiho. Kalau ketika ia menelpon ibunya seperti malas menelpon Jiho dan cuek. Bahkan telepon Jiho diberikan ke ayahnya kalau ia memberitahu tentang mereka yang tidak mengadakan pesta pernikahan. Begitupun juga dengan Sehi yang sudah memberitahu hal itu juga ke orang tuanya. Tapi ketika ditanya pendapat dari ibu Jiho, karena waktu pertemuan mereka ibu Jiho tidak ada berbincang apapun, membuat Jiho bingung juga kan ibunya. Alhasil ia mengirim pesan, tapi respon ibunya benar-benar cuek. Keluarga mereka pun akhirnya berkumpul sembari makan-makan. Dan ayah Jiho benar-benar bersemangat akan hal itu. Dan ketika ibu Sehi memuji Jiho yang baik, pintar, sopan, dan polos, ibu Jiho kesal akan hal itu karena Jiho tidak seperti itu. Dan Jiho sama seperti wanita pada umumnya. Yang membuat mereka bingung kenapa ibu Jiho seperti itu. Tapi untungnya si ayah bisa mencairkan suasana yang canggung tadi. Dan ketika Jiho sehabis dari toilet, ia bertemu dengan Sehi yang mau membayar makanannya. Tapi di saat itu Jiho tidak menyangka kalau pernikahan semudah itu. Begitupun dengan Sehi yang sudah tahu akan semudah itu karena keluarga Sehi menerima Jiho karena Jiho lulusan kampus terbaik dan setidaknya ada keluarga mereka yang berpendidikan walaupun pengangguran. Jadinya rugi dong lulus di kampus terbaik tapi tidak bisa menghasilkan uang sepeser pun. Tapi ketika balik, ibu Jiho tidak terima pernikahan mereka jika mereka tidak mengadakan pesta pernikahan. Dan hal itu disetujui oleh ayah Sehi kalau mereka berdua harus mengadakan pesta pernikahan. Yang membuat mereka mengalami kesulitan karena ternyata tidak semudah itu. Alhasil ketika di rumah membuat ayah Jiho heran dengan sang ibu. Sehingga si ibu memberitahu alasan ia berbicara seperti itu karena menurutnya kata-kata dari ibu Sehi seakan merendahkan Jiho. Apalagi menginginkan Jiho yang di rumah dan mengurus anak. Serta kesal karena dirinya dibilang mirip dengan sang ibu. Alhasil Jiho menghampiri ibunya untuk bertanya sikap ibunya. Sehingga ibunya memberitahu alasan kesal ibunya tentang Jiho yang polos dan baik. Sama halnya Jiho nurut dan tidak berpendapat. Itu sama halnya dengan meremehkan mereka serta bertanya alasan Jiho menikah. Bagaimana dengan mimpi Jiho sebagai penulis hebat? Tapi Jiho sudah berhenti menjadi penulis yang membuat hubungan mereka memanas karena Jiho menjadikan pernikahan sebagai pekerjaan serta merasa sia-sia telah membiayai Jiho kuliah kalau endingnya Jiho pesimis dengan dirinya sendiri yang membuat Jiho kecewa dan memberitahu keputusasaannya kalau ia tidak mungkin sukses kalau tidak punya privilege. Seketika ibunya sangat-sangat sedih karena anaknya begitu putus asa untuk meraih mimpinya. Sedangkan keluarga Sehi membuat Sehi kesal dengan keinginan ayahnya yang ingin mereka mengadakan pesta pernikahan dan tahu kalau si ayah mau pamer punya menantu yang berpendidikan. Alhasil Jiho pun pergi menemui si Besti untuk menenangkan pikirannya yang membuat Besti juga menyarankan hal itu karena itu penting untuk dilakukan. Tapi di saat itu ada pesan dari sang adik kalau si ibu meminta nomor dari
Sehi. Sedangkan Sehi, ia pun meluapkan kekesalannya dengan minum-minum bersama Sanggo. Sehingga Sanggo yang paham kalau yang dipikirkan Sehi adalah biayanya, Sanggo langsung menghitung budget termurah dari melakukan pernikahan. Yang membuat Sehi terkejut karena kok bisa semurah itu. Apalagi itu bisa lebih murah lagi dan mereka bisa membicarakan hal itu ke Wongso yang sudah tepar di sana. Sehingga Sehi yang balik, Jiho merasa kalau sepertinya mereka harus mengadakan pesta pernikahan dan diiyakan oleh Sehi serta memberitahunya di kantor. Jiho pun mendapatkan gaun pernikahannya dan itu minjem dari teman Soji. Tapi di saat itu Jiho memberitahu akan Wongso yang akan hadir nanti dan bertanya hubungan Horang dan Wongso bagaimana. Tapi orang berkata kalau mereka sudah putus karena Wongso sudah tidak menghubunginya selama seminggu. Dan Sehi, Sanggo pun memberikan beberapa konsep untuk pernikahan dari Sehi. Tapi Sehi meminta pernikahannya nanti untuk segera dilupakan oleh Sanggo. Bahkan semua orang nanti, makanya bikin pernikahannya secepat mungkin. Yang membuat Sanggo bingung akan hal itu. Mereka berdua pun mulai memperhitungkan pengeluaran yang akan mereka gunakan untuk pernikahan mereka serta kontrak pernikahan palsu itu selama 2 tahun. Jadi ketika habis kontrak mereka akan bercerai. Selesai itu adik Jiho pun ingin memberikan makanan dari sang ibu ke Jiho, apalagi nomor dari Sehi, yang membuat Jiho makin bingung dengan ibunya. Tapi sepertinya si adik paham kalau pernikahan tidak semudah yang Jiho kira dan Jiho akan tahu nantinya. Hari pernikahan mereka pun tiba dan di saat Jiho keluar dengan gaun nikahnya membuat Sehi terkesima akan kekawaian dan kekiowoan dari Jiho. Namun ketika akan berangkat, Besti Jiho yang berniat menjemput tidak bisa datang dengan tepat waktu karena ada kecelakaan di daerahnya. Sehingga mereka memilih untuk menaiki bus. Namun di saat itu Sehi bertanya akan Jiho yang memerlukan sapu tangan karena biasanya pemulai wanita akan menangis. Tapi Jiho merasa itu tidak akan terjadi. Sesi foto untuk pengantin pun tiba yang membuat Besti Jiho sangat senang akan hal itu serta berfoto bersama. Tapi di saat ibu Jiho melihat Sehi, ia ingin pergi ke suatu tempat, yaitu melihat Jiho. Tapi karena Jiho ke toilet, ibunya meletakkan sesuatu di sana. Jiho pun bertemu dengan sang ibu, tapi karena Jiho masih kesal dengan ibunya, ia pun bertanya alasan si ibu meminta nomor Sehi serta meminta sang ibu untuk tidak mengacaukan lagi akan pernikahannya. Kalau ibunya melakukan hal itu, ia benar-benar sangat marah ke ibunya. Tapi ketika acara akan dimulai, Bomi memberitahu akan ibu Jiho yang meletakkan sesuatu ke tasnya Sehi. Alhasil Jiho yang melihatnya dibuat terkejut. Dan di saat Sehi menunggu pemulai wanita datang, Bomi datang untuk memberitahu akan Jiho. Seketika Sehi dengan cepat menemui Jiho dan ternyata Jiho menangis kencang. Sehingga Sehi yang melihat surat dan itu surat dari ibu Jiho berisi tentang ibunya yang sangat menyayangi Jiho. Kalau ia tidak mau Jiho seperti ibunya. Apalagi Jiho yang pintar membuat ibunya lega karena Jiho tidak akan hidup seperti ibunya. Dan ibunya punya permintaan ke Sehi. Kalau Jiho ingin menulis lagi, biarkan Jiho melakukannya dan tidak membiarkan Jiho menyerah akan mimpinya. Dan satu lagi, sulit untuk Jiho berhenti menangis jika sudah menangis. Jadi Sehi temani Jiho di sampingnya ketika menangis. Dan karena acara segera dimulai, Jiho meminta Sehi untuk pergi dan ia bisa mengatasi hal itu. Tapi karena pesan dari ibu Jiho, ia pun menghampiri Jiho sembari bertanya apakah sulit bagi Jiho untuk berhenti menangis. Diiyakan oleh Jiho sehingga Sehi langsung mengajak Jiho untuk pergi bersama. Ia akan selalu berada di samping Jiho. Alas ya boy. Dan episode 5 pun selesai. Lanjut episode 6. Di
Di episode 6 dimulai dari Ji-ho yang menangis karena pesan dari sang ibu kepada Se-hee. Sehingga Se-hee langsung mengajak Ji-ho pergi bersama dan ia akan selalu di samping Ji-ho. Terlihat ketika Ji-ho masih dalam kandungan dan kala itu ekonominya bagus. Ayahnya punya rumah dan mobil kala itu. Namun ketika krisis ekonomi menyerang, mereka sekeluarga tidak menyerah dan bisa menikmati hidup yang ada. Apalagi ketika Ji-ho lulus kuliah sebagai penulis drama adalah satu-satunya hal yang bisa menghidupinya. Tapi ia tidak menyerah untuk meraih mimpi sebagai penulis yang hebat. Dan acara pernikahan dari Se-hee dan Ji-ho pun dilakukan. Namun ketika sesi foto bersama keluarga dan tamu yang datang membuat Soji terkejut karena ada Sang-go dan Hwarang karena ada Wong-sok. Namun karena teman Ji-ho sedikit daripada Se-hee, Bomi meminta Wong-sok dan Sang-go untuk pindah ke tempat Hwarang dan Soji. Sempat Soji dan Wong-sok menolak, tapi agar sesi fotonya cepat mereka pun menerimanya. Dan ketika selesai, Wong-sok ingin cepat pergi karena Hwarang. Tapi karena Sang-go yang ingin mencari Soji, ia langsung membawanya ikut ke meja dari Soji dan Hwarang. Ia membuat Wong-sok dan Hwarang terkejut karena Sang-go dan Soji saling mengenal. Dan di sana Sang-go cerita betapa depresinya ia ketika Soji memblokir nomornya. Tapi ketika Se-hee dan Ji-ho datang membuat Sang-go dibuat bingung dengan sesuatu di wajah Se-hee. Begitupun dengan yang lain karena ternyata Se-hee sampai mimisan karena terlalu capek melakukan pernikahan itu. Sehingga Ji-ho yang merawatnya, Se-hee berkata kalau nanti mereka akan istirahat di rumah kita. Yang membuat Ji-ho agak baper dengan kata kita serta salting akan hal itu. Tapi ketika ia kembali, ternyata ibu Ji-ho lagi bersama dengan Se-hee sembari memberikannya obat akan mimisan itu. Tapi di saat itu Se-hee langsung berkata ke ibu Ji-ho kalau Ji-ho orang yang bertekad kuat. Baik ia yang berhenti menulis dan menikah itu keputusan untuk Ji-ho sendiri. Jika Ji-ho bahagia melakukannya, ia tidak akan menghalangi hal itu dan itu merupakan hal yang ia bisa janjikan ke ibu Ji-ho. Yang membuat ibu Ji-ho senang mendengarnya. Akhirnya pesta pernikahan selesai dilakukan. Tapi ketika berpamitan, istri adiknya memberitahu kalau suami Ji-ho sangatlah handsome. Sehingga ia yang melihat Se-hee apakah Se-hee se-handsome itu, membuat Se-hee mengira kalau ia mimisan lagi karena tatapan dari Ji-ho kepadanya. Dan di saat itu Ji-ho berterima kasih akan kata-kata Se-hee ke ibunya tadi. Sehingga Se-hee memberitahu kalau itu bukan masalah Ji-ho saja. Karena orang tua Ji-ho cemas akan Ji-ho yang sudah menikah. Jadi sudah menjadi tugasnya untuk menenangkan orang tua Ji-ho. Jadi itu masalah kita. Yang membuat Ji-ho agak baper lagi dengan kata kita. Dan episode 6 dengan judul Karena Ini Kali Pertama Kita pun dimulai. Sedangkan di lain tempat, Soji dan Hwarang yang pergi makan tempatnya penuh. Namun karena ada Sang-go dan Wong-sok juga di sana, Sang-go langsung meminta mereka untuk bareng. Namun karena Hwarang menyindir akan ia yang banyak minum karena putus dengan pacarnya, apalagi tipenya bebas kecuali mahasiswa teknik, yang dimana Wong-sok mahasiswa teknik, membuat Wong-sok kesal akan hal itu. Apalagi ia sudah mencoba untuk memahami Hwarang yang penuh dengan kode-kode dan teka-teki yang memusingkan. Tapi karena Hwarang tahu kalau Wong-sok tidak tahu alasan dirinya marah, Wong-sok tahu yaitu Hwarang marah karena sofanya bekas pajangan. Seketika membuat Hwarang muak karena memang Wong-sok tidak memahaminya. Seketika Wong-sok meminta Hwarang untuk jujur aja, apa sih? Apa yang Hwarang mau bilang? Kalau kode-kode sampai mati pun ia nggak akan paham. Alhasil dengan emosi campur sedih, Hwarang memberitahu kalau ia mau dilamar untuk menikah dengan Wong-sok. Sehingga Wong-sok langsung menenangkan Hwarang yang menangis. Tapi di sisi Sang-go dengan Soji, mereka yang berbincang, Soji memberitahu akan ia yang tidak mau berpacaran karena merepotkan baginya. Sehingga Sang-go langsung memainkan capit boneka. Dan ketika Soji akan pergi menggunakan taksi, Sang-go langsung memberikan boneka hasil mesin capit untuk Soji sebagai kenangan untuk Soji, apalagi meminta Soji untuk tidak memblokir nomornya. Sempat membuat Soji kesal plus bingung akan hal itu. Tapi ia mulai agak luluh akan perhatian dari Sang-go. Dan Wong-sok dengan Hwarang, Wong-sok
pun terus menenangkan orang yang menangis. Tapi hal itu membuat beban pikiran Wong Sok bertambah karena orang ingin menikah. Hingga keesokan harinya, Ji-ho pun sudah membuatkan sarapan untuk mereka. Awalnya Sehee merasa itu makanan untuk Ji-ho saja, tapi Ji-ho membuatkannya untuk Sehee juga. Alhasil Sehee ikut makan bersama, jadi itu pertama kali mereka makan bersama. Apalagi di saat Sehee memuji masakan Ji-ho yang sangat lezat dan bergizi, membuat Ji-ho salting akan hal itu. Selesai dengan semua itu, ia pun bertemu dengan Soji. Tapi karena Soji mempertanyakan malam pertama dari Ji-ho dan terkejut karena Ji-ho tidak dengan suaminya, Ji-ho memberitahu kalau ia sangat suka ketika Sehee menyebut kita. Tapi temannya salah paham akan hal itu dan memasukkan unsur-unsur sum-sum akan kata kita itu. Dan karena Ji-ho akan mencari kerja paruh waktu, membuat orang terkejut. Tapi Soji merasa itu benar di masa krisis seperti itu. Tapi ketika Soji bertanya akan Wong Sok yang yakin ingin menikahi dengan orang merasa yakin karena mereka saja sudah pacaran selama 7 tahun. Yang padahal Wong Sok sangat keberatan untuk menikahi orang karena ia tidak punya pekerjaan yang menghasilkan, apalagi rumah. Bagaimana ia bisa menikah? Sehingga Sanggo menawarkan Wong Sok masuk ke perusahaannya, jugaan ia CEO. Tapi Wong Sok belum bisa saat ini karena ia ingin menyelesaikan proyek aplikasinya juga. Apalagi ia juga tidak tahu apa arti pernikahan. Namun karena Sanggo berkata sesuatu ke Sehee di sana, membuat Sehee kesal karena ia sudah pernah bilang untuk tidak berbicara dengannya ketika bekerja. Apalagi masalah pribadi tidak boleh ada di kantor. Sehingga Sanggo paham dan mengiyakan hal itu. Misi pencarian kerja paruh waktu pun dilakukan. Tapi karena umur Ji-ho yang sudah 30 tahun, membuat mereka sulit untuk menerima Ji-ho. Tepat di saat itu ada sebuah kafe yang mencari pekerja paruh waktu. Dan karena si pemilik membuat kesal karena anaknya pergi waktu bekerja, ia meminta Ji-ho untuk mencari anaknya yang bernama Boknam. Ciri-cirinya dari rambut coklat tebal dan menggunakan baju pink. Tapi Ji-ho mengira kalau Boknam itu adalah seekor anjing, padahal manusia. Sudah jelas-jelas dia ngomong anaknya. Sehingga Boknam yang asli dibuat bingung akan Ji-ho yang memanggilnya. Tapi Ji-ho mencari sesuatu. Sehingga Boknam yang tertarik dengan Ji-ho memberitahu kalau ia tahu Boknam. Apalagi ketika Ji-ho memberitahu ciri-ciri Boknam yang sudah jelas-jelas di depan mata, masih mengira kalau Boknam itu anjing. Alhasil ia meminta nomor dari Ji-ho jika ia sudah menemukan anjing si Boknam. Sehingga Ji-ho yang balik sambil meminta maaf, si pemilik memberitahu kalau Boknam sudah balik serta melakukan wawancara akan kerja paruh waktu. Sehingga Boknam yang melihat kalau Ji-ho ingin bekerja paruh waktu membuatnya senang akan hal itu. Tepat ketika Sanggo dan Bomi membeli makanan, mereka berpapasan dengan Ji-ho sehingga Sanggo mengajaknya untuk ikut makan bersama. Tepat di saat itu Sehee lagi rapat dan karena kerjaan dari rekan kerjanya tidak benar, membuat moodnya lagi tidak bagus. Sehingga ia yang melihat ada Ji-ho membuat Ji-ho bingung dengan tatapan dari Sehee. Ya, karena Sehee lagi tidak mood karena rekannya yang tidak benar melakukan kerjaannya. Hingga di saat mereka makan-makan, mereka semua pun memuji kecantikan dari Ji-ho di sana. Apalagi alasan Sehee menikahi Ji-ho karena sangat cantik, membuat Ji-ho salting akan hal itu. Tapi mood dari Sehee masih tidak bagus karena hal tadi. Sedangkan Soji yang lagi makan bersama dengan rekan kerjanya, ternyata mereka mengundang Sanggo di sana. Alhasil membuat Soji terkejut. Namun baru juga Sanggo duduk, tiba-tiba mereka pindah ke tempat lain dan Sanggo yang diminta untuk membayarnya. Anjing parah banget anjir. Sehingga Soji yang akan membayar karena Sanggo baru tiba di sana. Kenapa ia diminta untuk membayar hal itu sembari menggoda-goda Sanggo, yang membuat Sanggo bingung dengan sikap Soji. Dan ketika mereka makan-makan, si atasan Soji merendahkan Soji kembali, yang membuat Sanggo terkejut. Apalagi Soji hanya diam diperlakukan seperti itu. Alhasil ia bertanya akan hal itu ke Soji, tapi karena Soji memberitahu kalau itu bagian pekerjaannya juga, Sanggo mana paham kan Sanggo CEO, serta meminta Sanggo untuk tidak mencampuri urusannya. Dan ketika Ji-ho pulang dengan Sehee, Sehee masih tidak mood dan di sana Ji-ho cerita betapa senangnya ia tadi. Apalagi ini pertama kalinya mereka pulang bersama. Dan ketika sampai, Ji-ho sudah memberikan nama kucing
asing ke Sehi dengan nama Wuri, atau kata lain dari kita. Seketika ia yang masih tidak mood memberitahu kalau ia tidak nyaman jika Jiho memberikan nama lain ke kucingnya. Apalagi ia juga tidak nyaman ketika Jiho ke kantor karena ia berusaha untuk menghindari hal seperti tadi. Seketika membuat Jiho sangat nyesek mendengarnya. Sedangkan orang yang kepikiran dengan perkataan Soji akan Wongso yang yakin mau menikahinya, ia langsung ingin membicarakan pernikahan mereka ke Wongso. Alhasil Wongso jujur kalau ia belum tahu akan hal itu. Ia sangat mencintai Horang, tapi ia tidak tahu rasanya menikah dan dibuat bingung antara menikah dan mencintai seseorang. Karena menurutnya menikah akan penuh dengan tanggung jawab dan ia belum berhasil mendapatkan investasi. Apalagi menikah. Ia membuat Horang sangat sedih, tapi mau gimana lagi? Dan Soji, ia pun mendapatkan pesan dari Sanggo yang meminta maaf akan perkataannya tadi. Sempat Soji ingin membalas pesannya, tapi ia tidak jadi. Dan Jiho, ia pun menyadari kalau hubungannya dengan Sehi hanya sebatas pemilik dan penyewa, serta membuang kalung untuk kucing yang sudah berisi ukiran Wuri atau kita. Bahkan keesokan harinya ketika Jiho menyiapkan makanan, Sehi yang moodnya sudah membaik merasa kalau mereka akan sarapan lagi. Tapi karena kini mood Jiho yang tidak bagus karena perkataan Sehi kemarin yang tidak nyaman dengannya, ia membuatkan makanan hanya untuk dirinya sendiri. Dan sumpah agak nyesek aku nonton scene di sini anjir, karena Sehi ini sudah excited gitu untuk memakan masakan Jiho lagi. Tapi ya, dan tepat di saat itu Bokna menelpon kalau di saat itu ia bertanya ada kertas di sana. Jiho berkata ada pulpen, ada pacar. Membuat Jiho terkejut sembari menatap Sehi yang mendengar hal itu juga. Serta ia berkata ia tidak punya pacar. Dan episode 6 pun selesai. Lanjut part 3.